Ya, kita mau dengan firman Tuhan, dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara. Itu kalau di dalam lembaran pujian saudara, di atasnya itu ada satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara bisa ya, di bawah kidung penghiburan, di sana ada ayat firman Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Saya akan bacakan dan saudara bisa mengikutinya ya. Saya akan baca dua ayat, 25 dan 26. Sudah semua ya? Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?" Amin. 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 Saudara-saudaraku yang kasih, ya, ini adalah satu kabar baik yang luar biasa yang boleh kita terima pagi hari ini. Bahwa kematian itu tidak pandang bulu. Siapapun satu saat dia akan dipanggil, ya. Dia akan mengalami kematian. Entah itu dia orang kaya, super kaya kah, itu orang biasa kah, dan orang dia percaya, tidak percaya kah, satu hari kematian itu pasti akan datang. Ya, ketika kita berdiri mengelilingi peti jenazah ini, ya, kita harus merenungkan ya kepada diri kita sendiri. Ya, satu pertanyaan yang harus kita renungkan, yang harus saudara mulai merenungkan. Seandainya ya kita semua seperti Pak Simon, almarhum Simon ini dipanggil Tuhan, apakah ibu bapak yakin bahwa ibu bapak pasti ada di surga? Amin. Ya, nah ini satu pertanyaan yang harus direnungkan oleh setiap orang. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, karena tidak semua orang bisa jawab amin. Karena masih banyak orang yang ragu, apakah setelah dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengalami kematian, ya, apakah dia yakin pasti? Banyak orang belum pasti. Karena apa? Karena dia tidak memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara-saudaraku yang kasih, hanya Tuhan Yesus yang berkata kalimat ini. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," artinya percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup, ya, walaupun ia sudah mati. Amin. Satu pertanyaan, saudaraku yang kekasih, apakah Pak Simon bisa mati keluar dari peti ini? Bukan itu maksudnya. Ya, jenazahnya, tubuhnya akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi yang dimaksudkan hidup di sini, saudaraku yang kekasih, adalah rohnya hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, rohnya hidup. Ya, ini yang terpenting bagi hidup kita. Saudaraku yang kekasih, ya, ketika kita miliki Kristus di dalam hidup kita, maka kepastian keselamatan itu terjadi. Amin. Meskipun saudara-saudaraku yang kekasih, seperti awal saya katakan bahwa kematian itu tidak pandang bulu, ya. Dia akan datang setiap waktu, tidak ada yang bisa tahu kapanpun dan bagaimanapun itu terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih, oleh sebab itu sebelum peristiwa itu datang, ya, milikilah Yesus di dalam hidupmu. Amin. Dan engkau tidak pernah akan rugi untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, jangan mengabaikan, ya. Karena saudaraku yang kasih, kalau mengabaikan, ya, mungkin pikir ya nanti saja, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih mampu, nanti saja, ya. Saudaraku yang kasih, dan itu akan membuat orang-orang yang demikian mengalami satu penyesalan. Ya. Penyesalan, saudaraku yang kekasih,
yang tiada akhirnya. Sebab saudaraku yang kasih, ya, ketika seseorang mengalami kematian seperti almarhum Pak Simon ini, ya, dia sudah di dalam Tuhan, dan kita percaya ketika dia menghembuskan nafas hidupnya yang terakhir, ya, rohnya diangkat malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Amin. Ya, dia sudah sedang bersama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, tapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki Yesus? Ya, yang tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki kebangkitan, tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, roh itu, saudaraku yang kasih, juga akan mendapatkan tempat. Dari tempatmu bukan di pangkuan Bapa Abraham, ya, tetapi ada di satu penghukuman, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Di salah satu tempat yang penuhnya penyiksaan. Di sini aja siang hari ini, ya, ini belum jam 12, kita sudah panas bukan main, betul? Ya, saudaraku yang kasih ini ya tidak seberapa dibandingin dengan panas api yang ada di api neraka. Ya, itu bukan hanya sekedar satu hari saja, tapi itu selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, setiap saudara yang bisa dengar suara saya, ya, ambillah keputusan datang kepada Tuhan, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka suatu saat, ya, kapanpun kita akan dipanggil, kita akan mengalami kematian seperti almarhum Pak Simon ini, saudaraku yang kasih, kita akan mendapatkan kepastian keselamatan. Amen. Itu. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah kabar baik kepada saudara, ya, kabar baik yang harus saudara terima, dan juga menjadi kabar baik yang harus juga saudara sampaikan kepada teman-temanmu yang lain, kepada keluargamu yang lain, mereka yang belum di dalam Tuhan. Beritahukan kepada mereka bahwa kesempatan ini satu kali. Amin. Ya, kehidupan ini hanya satu putaran saja, tidak ada dua putaran. Hanya satu putaran. Dan ketika putaran itu habis, pastikanlah ada Yesus menjadi milik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, karena penyesalan nggak ada gunanya. Ya, seperti orang di dalam Injil Lukas dikatakan ada dua orang yang meninggal. Ya, satu orang Lazarus. Ya, ketika dia meninggal, dia diangkat oleh malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Dia sedang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi ada orang yang kaya sekali. Setiap hari hidupnya penuh dengan kemewahan. Ketika dia meninggal, ya, Alkitab berkata, ya, dia ada di satu tempat yang penuh dengan penyiksaan. Satu tempat yang sangat panas. Dan di tempat itu dia bisa melihat Bapa Abraham. Dia minta supaya Bapa Abraham, supaya Lazarus mencelupkan jarinya, supaya bisa meneteskan sedikit air ke tenggorokannya dalam keadaan panas itu. Namun Alkitab katakan tidak mungkin terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih, mengapa orang kaya itu ada di tempat penghukuman? Karena apa? Karena dia terlambat untuk ambil keputusan. Terlambat mengambil satu keputusan, itu menyebabkan dia mengalami penyesalan yang tidak ada henti-hentinya. Saya mau katakan saudaraku yang kasih, ya, penyesalan terjadi ketika orang-orang yang mengeraskan hatinya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang sampaikan kepada kita bahwa Kristus Yesus, seperti tadi pagi ibadah pelepasan, dia adalah dasar kehidupan kita yang paling kokoh. Ya, jadikanlah Kristus Yesus sebagai landasan hidup saudara, sehingga saudara boleh tetap kuat. Ya, walaupun di dunia ini penuh dengan segala gelombang pencobaan, tapi kalau kita miliki Yesus, maka kita akan memiliki satu kekuatan di dalam hidup ini.